Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, saudara percaya bahwa kasih Tuhan tetap menyertai, amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena pagi hari ini kita sambut bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Kita tetap melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan mujizat buat kita pada pagi hari ini. Mari pada pagi hari ini saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama bersama dengan keluarga masuk di dalam rumah Tuhan, masuk di dalam pelataran rumah Tuhan, masuk di dalam penyembahan yang ucapan syukur kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita berdoa bersama, angkat pujian syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Kami tahu Tuhan pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat untuk menolong kami. Pagi hari ini Bapa, di bulan yang baru ini Tuhan, biarlah kami terus melihat karya-karya ajaib-Mu Tuhan. Perbuatan tangan-Mu yang luar biasa buat kami. Biarlah kami menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Pagi hari ini Tuhan, kuduskanlah ibadah kami yang akan disertai dengan ibadah perjamuan kudus. Mari Tuhan Engkau hadir, Engkau yang menguduskan, Engkau yang mengurapi, karena tubuh darah-Mu itu yang menyembuhkan kami, itu yang memulihkan keadaan kami dan memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Mari Tuhan pagi hari ini juga kami juga berdoa bagi anak-anak kami. Berkati mereka pagi hari ini dalam ibadah online pada pagi hari ini Bapa. Berikan mereka damai sejahtera dan sukacita. Hikmat-Mu menyertai mereka dalam studi mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami pagi hari ini kami mau menaikkan syukur kami. Kami mau menaikkan pujian kami. Kami mau menaikkan mazmur kami buat Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Haleluya Yesus.
segala kemuliaan bagi Tuhan, segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, sebab Dia yang berjaya atas kita. Bagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat puja hanya bagi Tuhan, segala kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala sekali lagi kita angkat pujian kita. Lambaikan tanganmu buat Tuhan, segala kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat yang bagi Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kami, Engkau yang layak Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan Engkau. Saudara siap memuji nama Tuhan, katakan haleluya. Katakan saya siap, sebab Tuhan yang besar ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan saudara. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan
saudara pemenang pada pagi hari ini, amin. Sebab tubuh darah Kristus tersedia buat kita, yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kebebasan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Sebab karena pengorbanan salibnya, kita diselamatkan. Oleh darahnya, kita dimurnikan. Amin. Mari saudara, berikan hatimu untuk Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tuhan, aku mencintai Engkau. Aku sambut tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan ku sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu kami berada di tempat ini. Kami sungguh menikmati hadirat kuasa-Mu menyertai kami. Pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Haleluya. Oh, ya ra ra ra. Yeah. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Katakan, kasih-Mu yang memulihkan Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami percaya saat ibadah Tuhan turun tangan untuk menolong kami. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kekurangan kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Firman Tuhan penuh kuasa, membuka tingkap-tingkap langit, menolong kami, membuka jalan bagi kami, memberi kekuatan, memberi pengajaran bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang percaya katakan amin. Silakan duduk jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan kita semua dalam keadaan terpelihara oleh Tuhan. Bulan September Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita selalu berjaga-jaga dengan taat setiakan firman Tuhan, karena ketaatan firman Tuhan akan membawa kita hidup dalam kemenangan. Firman Tuhan pagi hari ini saya bacakan dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di sini firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dengan kematian Tuhan Yesus di Gunung Golgota untuk menebus dosa kita, kita telah dimerdekakan. Tetapi kita perlu juga kita ingatkan di sini, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tuhan ingatkan kita bahwa kita harus tetap teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan itu adalah dosa. Jangan mau kita berbalik lagi kepada dosa. Untuk itu Rasul Tuhan Petrus mengingatkan kepada kita di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, Petrus mengingatkan kita bahwa kita harus selalu berjaga-jaga karena iblis mau menggagalkan kemerdekaan kita. Iblis mau menggagalkan penebusan Tuhan Yesus. Dengan apa? Supaya kita berbuat dosa lagi. Nah, ini yang dilakukan dilakukan oleh iblis ya. Petrus mengingatkan kita. Bapak Ibu semua, ada 3 hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan yang akan membuat kita jatuh kembali ke dalam dosa. Yang pertama adalah kesombongan. Kesombongan itu meninggikan diri sendiri dan kita gagal untuk memuliakan dan menghormati Allah. Kegagalan itu. Kegagalan orang percaya adalah kita meninggikan diri sendiri dan gagal untuk memuliakan dan menghormati Allah. Ya, dan kesombongan adalah satu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Amsal 8:13 Tuhan katakan, Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, janganlah kesombongan ada dalam hidup kita. Kita belajar dari Raja Uzia. Raja Uzia ini raja yang luar biasa. Dia menjadi raja saat usia masih muda, 16 tahun. Dia menggantikan ayahnya yang bernama Amasya. Uzia hidup dalam kebenaran firman Tuhan seperti orang tuanya Amasya. Dia memerintah kerajaan Yehuda selama 52 tahun dan kerajaan ini menjadi luar biasa. Menjadi kerajaan yang besar, menjadi kerajaan yang boleh dikata kerajaan yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kalau kita bisa baca dari 2 Tawarik ayat 8, pasal 26 ayat 8, orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Kita bisa melihat bahwa Uzia membawa kerajaan Yehuda menjadi kerajaan yang besar. Dan orang-orang Mesir juga membayar upeti kepada mereka. Jadi keberhasilan yang dilakukan oleh Uzia ini luar biasa. Padahal dia memimpin atau menjadi raja pada usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun. Tetapi kita perlu belajar
pada saat dia mencapai kebesaran yang luar biasa, keberhasilan yang luar biasa, keterhormatan yang luar biasa, apa yang dilakukan dia? Dia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Jemaat kunci Daud yang dikasihi Tuhan, dia masuk ke bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas meja pembakaran ukupan. Itu adalah tindakan yang baik. Kita melihat membakar ukupan di atas meja ukupan di dalam bait Allah itu tindakan yang baik. Tindakan yang menghormati Tuhan, tindakan yang menyatakan bahwa apapun yang dilakukan dia, Tuhan yang menyertai. Tetapi jemaat kunci Daud yang dikasihi Tuhan, kita lihat pasal 26 ayat 17, tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Ayat 18, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, hei Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Uzia diperingatkan oleh para imam Asaria bahwa yang dilakukan dia dengan membakar ukupan di bait Allah itu salah. Karena raja itu hamba Tuhan, yang melakukan pembakaran ukupan di bait Allah itu adalah para imam keturunan Harun yang sudah dikuduskan, bukan raja. Nah, kita bisa lihat apa yang terjadi di Uzia, ya, Raja Uzia pada saat dia ditegur oleh para imam. Ayat 19, tetapi Uzia dengan bakor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Kita bisa lihat, ditegur bukannya bertobat, ditegur bukannya tidak melakukan lagi perbuatan yang salah, tapi dia marah. Kenapa dia marah? Karena dia merasa orang hebat. Dia merasa dia raja yang hebat, yang bisa membawa kerajaan Yehuda menjadi kerajaan yang besar. Dan Tuhan tidak mau itu. Kenapa? Pada saat dia marah, pada saat dia merasa hebat, Uzia lupa bahwa dia tidak menghormati apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Kalau kita melihat apa yang dilakukan Uzia adalah baik, tetapi itu tidak menghormati Allah. Jemaat kunci Daud yang dikasihi Tuhan, perlu saya sampaikan, kita harus tahu bahwa kesombongan sangat tidak disukai Tuhan. Dan kesombongan bukan hanya melulu orang yang pamer kedudukan, pamer kekayaan, pamer kehebatan, atau pamer apapun juga. Tetapi pada saat kita melakukan tindakan yang bukan itu porsi kita, dan itu porsi orang lain, Tuhan katakan kita adalah sombong. Karena kita tidak menghormati Tuhan dan tidak menghormati orang lain. Untuk itu kita perlu belajar kalau sampai hal itu terjadi kepada kita, apa yang harus kita lakukan. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Kita perlu ingat, merendahkan diri karena apa? Kita terbelenggu oleh dosa, hanya kuasa darah Yesus yang mampu menebus dosa kita. Apapun yang kita peroleh, apapun yang dapat kita lakukan, apapun yang menjadi kedudukan kita saat ini, semua datangnya daripada Tuhan. Dan kita harus merendahkan diri bahwa semua karena Tuhan. Pada saat kita mampu merendahkan diri, kita mampu menghormati Tuhan dan mampu menghormati orang lain. Karena orang lain pun adalah orang-orang yang ditebus Tuhan. Orang-orang lain juga orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Jadi kita harus menghormati. Seperti Uzia, para imam menghormati Uzia, Raja Yehuda, tapi Raja Yehuda pun harus hormati para imam. Dan ini tidak terjadi di Raja Uzia sehingga dia kena penyakit kusta. Dan lebih parahnya lagi, sudah tahu dia sombong, sudah tahu dia dihukum oleh Tuhan dengan sakit kusta, tapi dia tidak pernah bertobat,
sampai akhirnya Raja Uzia harus meninggal di pengasingan karena sakit kusta. Dan saya berharap tidak ada satupun jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan mengalami hal seperti Raja Uzia. Yang kedua, hal yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa lagi adalah perasaan tidak aman. Perasaan tidak aman itu apa? Kita melakukan sesuatu merasa tidak aman karena tidak mampu. Kita melakukan sesuatu merasa tidak aman karena kita kurang diterima oleh orang lain. Kita pernah mengalami penolakan. Jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, kita adalah umat-umat yang ditebus Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Tapi kita merasa tidak aman, berarti kita tidak meyakini kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Contoh yang mau saya sampaikan adalah Musa. Musa dipanggil Tuhan untuk kembali ke Mesir, menghadap Raja Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, jadi pada saat itu Tuhan katakan di ayat yang ke-10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Apa jawab Musa? Musa berkata kepada Allah, ayat 11, siapakah aku ini, maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa merasa tidak aman atas perintah Tuhan. Siapa aku ini Tuhan? Disuruh menghadap Fir'aun untuk membawa orang Mesir, orang Israel, bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, Tuhan katakan juga aku akan menyertai engkau segala macam. Tapi Musa tetap berkata, apakah mereka percaya kepadaku? Apakah mereka mau mendengarkan perkataanku? Ini Musa. Bahkan Musa lagi berbicara sama Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Jadi Musa merasa tidak aman atas perintah Tuhan. Puji Tuhan, Musa akhirnya taat. Akhirnya Musa dari rasa tidak aman menjadi aman dan taat, dan dia melakukan perintah Tuhan, melakukan tugas Tuhan. Maka semuanya menjadi seperti yang kita lihat, bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Dengan kepemimpinan Musa dilanjutkan dengan Yosua. Kita bisa lihat itu. Jadi rasa tidak aman membuat kita tidak setia atau tidak taat akan perintah Tuhan. Kondisi hari ini secara perekonomian baik di Indonesia atau di seluruh dunia dengan adanya pandemi ini menjadi kurang bagus. Tapi apakah kita anak-anak Tuhan merasa tidak aman dan kita tidak taat kepada perintah Tuhan yang Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau senantiasa, aku akan memberkati engkau, aku akan menyertai, aku akan melindungi, aku akan memberi kesehatan. Kalau kita merasa tidak aman, iblis katakan tidak aman, maka kita akan mengikuti itu, maka kita akan tidak taat, tidak percaya akan firman Tuhan. Nah, untuk supaya kita merasa bisa keluar dari rasa tidak aman, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa, Tuhan berfirman kepada Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Musa tadi kan bicara bahwa berat lidah. Tuhan katakan siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, ya Tuhan? Nah, ini Tuhan katakan kepada Musa. Pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, kalau kita merasa tidak aman, kembali, siapakah kita? Kita ini adalah ciptaan Tuhan, yang selalu Tuhan sertai, dan Tuhan janjikan engkau bukan hanya menang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, ini yang Tuhan janjikan kepada engkau, bukan ekor, tapi engkau akan menjadi kepala. Nah, ini Tuhan janjikan kepada kita. Imani itu, maka rasa tidak aman kita akan dapat kita hancurkan atau kita hilangkan. Karena rasa tidak aman akan membuat kita tidak taat akan perintah Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yang membuat kita bisa kembali lagi ke dalam dosa adalah sifat kompromi. Kompromi akan membuat kita tidak taat akan perintah Tuhan. Kompromi ini terjadi karena apa? Seperti yang kedua tadi, karena kita merasa tidak mampu, merasa tidak aman. Ya, jadi akhirnya kita mau berkompromi dengan mengurangi kebenaran dari firman Tuhan.
ketaatan kita kepada firman Tuhan. Salah satu contoh yang saat ini mungkin kita alami, Malang, kota Malang lagi musim dingin. Kita biasanya doa pagi pukul 4, karena cuaca dingin akhirnya kita kompromi. Enggak jam 4 terlalu dingin, jam 5. Karena kita kompromi, kita mulai buka celah, maka akhirnya bukan jam 5, bisa jam 6. Akhirnya karena kebentur dengan kesibukan yang lain, akhirnya kita tidak berdoa. Dan akhirnya kalau kuasa doa tidak ada dalam hidup kita, maka kuasa-kuasa dosa akan menekan kita, bahkan kita akan bisa berbuat dosa. Ya, sifat kompromi ini akan membuka celah untuk melakukan dosa. Bila mana dilakukan berulang-ulang, akan membiasakan hidup berdosa. Karena apa? Kita tidak taat kepada Tuhan. Contoh yang mau saya sampaikan adalah Daud. Kalau kita baca 2 Samuel 11, ayat pertama, pada pergantian tahun biasanya Raja Daud pergi berperang. Pada pergantian tahun Raja Daud biasanya pergi perang. Ya, jadi pergi berperang setiap pergantian tahun selalu pergi perang. Tapi pada saat pergantian tahun itu dia enggak perang. Raja Daud jalan-jalan di sotoh istana. Nah, karena apa? Dia kompromi, mestinya perang. Sekarang enggak perang lah, panglima perang yang berangkat juga bisa kan. Jalan-jalan dia di sotoh istananya. Akhirnya terjadi apa? Ketemulah Batseba. Dan selanjutnya apa? Berbuatlah dosa, dia membunuh Uria. Kita bisa lihat kompromi akhirnya membawa kita dalam dosa. Jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, janganlah kita mau kompromi untuk ketaatan kita kepada firman Tuhan. Janganlah kita mau kompromi akan iman kita kepada Tuhan. Tetap pegang teguh apa janji Tuhan, tetap pegang teguh apa katanya firman Tuhan. Untuk mengatasi sikap kompromi, supaya tidak terjadi lagi, Daud berpesan kepada anaknya Salomo. 1 Raja 2 ayat 3 sampai 4. Ya, ayat 3 saya bacakan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dan segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, ya, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, Daud mengalami hal yang salah karena dia kompromi. Dia mengingatkan Salomo, jangan sekali-kali engkau lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan kendor, tapi setialah, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengikuti segala ketetapan, perintah dan peraturan dan ketentuannya. Jemaat kunci yang Daud yang dikasih Tuhan, janganlah kita mau kompromi akan ketaatan kita dengan Tuhan, iman kita dengan Tuhan. Berpeganglah teguh, karena kemenangan demi kemenangan akan ada dalam hidup kita. Dan senantiasa kita lakukan ini karena iblis akan selalu mengganggu kita dengan 3 hal ini. Ya, jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan agar kita tetap berjaga-jaga dengan hidup kudus, hidup suci, hidup dalam kebenaran yang seperti Tuhan berikan di tema untuk gereja kita di bulan September. Janganlah kita jatuh dalam kesombongan. Janganlah kita jatuh dari rasa tidak aman. Janganlah kita mau berkompromi untuk tidak taat setia firman Tuhan. Jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Sigala pala 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 pala, sigala pala 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 pala, sigala pala 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 pala, sigala pala pala pala. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu pagi hari ini datang kepada kami untuk mendidik kami Tuhan, untuk memberkati kami, untuk memberi kekuatan bagi kami. Apabila saat ini kami undur atau kami ragu atau kami tidak taat akan firman-Mu Tuhan, akan ketentuan yang Tuhan telah berikan kepada kami, bahkan iman kami undur Tuhan atas penebusan-Mu di kayu salib.
Untuk itu kami mohon ampun Tuhan, ampuni kami. Kami akan berbalik kepada Engkau Tuhan. Kami akan melepaskan roh kesombongan. Kami akan melepaskan roh ketidakamanan. Kami akan melepaskan roh kompromi kami Tuhan, untuk tidak taat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan akan atas firman-Mu. Dan kami percaya firman ini akan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya kami juga mengucap syukur. Mengucap syukur Tuhan apabila sebentar lagi kami masih Engkau beri kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus. Ampuni segala dosa kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Sehingga kami semua layak Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sambut perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, mari kita pujian ini sambil kita mempersiapkan roti dan anggur kita. Jemaat Kunci Daud yang dikasih Tuhan, roti yang telah kita angkat di atas kepala kita adalah persekutuan dengan darah Yesus. Percayalah, penebusan Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Kita merdeka dari kuasa dosa, masuk dalam kuasa Allah, masuk dalam pemeliharaan Allah, masuk dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Sigala pala 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 pala, sigala pala pala pala, sigala pala pala pala. Cawan ini berisi anggur ucapan syukur dan persekutuan dengan Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, anggur yang penuh kuasa ini akan memberikan kuasa kepada kami untuk kami dimampukan Tuhan untuk mengatasi segala roh kesombongan, tidak aman dan kompromi. Karena kami percaya kuasa-Mu melebihi kuasa yang ada di dunia ini Tuhan. Demikianlah ia mengambil cawan, sesudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat di atas kepala kita adalah cawan ucapan syukur dan merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Daud yang dikasih Tuhan, angkat tangan kita,
Mari kita ucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya penghormatan ini akan terjadi bagi kami. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, puji syukur bagimu Tuhan. Sigila bala 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 bala. Sigila bala 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 bala. Haleluya. Percayalah Tuhan menolong kau. Percayalah kuasa Tuhan melepaskan kau dari segala persoalan. Lepaskan kuasa darah Yesus membuat kau selalu dalam keadaan sehat. Kuasa darah Tuhan Yesus memelihara hidup. Segala kekurangan Tuhan akan penuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita pujikan pujian ini, pujian Kunci Daud. Biarlah kita menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Angkat tangan kita, buka hatimu. Segala puji hormat syukur Tuhan hanya bagimu. Saat ini kami mengangkat tangan kami memohon berkat daripadamu. Berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas kami semua. Berkat kekuatan, kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani. Dan kami percaya segala apapun yang jalan buntu Tuhan buka jalan. Dan saat ini berkat Tuhan turun atas kami. Kami menjadi umat-umat diberkati untuk menjadi berkat bagi yang lainnya. Terima kasih, kekuatan, kesehatan, keselamatan selalu menyertai kami. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.